Oke, selamat pagi buat kita semua. Shalom. Pada saat ini kita akan belajar ya. Pembelajaran pertama menggunakan OBS. Nah, yang pertama ini kita menggunakan OBS ya. Ya sebenarnya ya tujuannya ini bagaimana kita untuk membuat live streaming ya. Membuat ibadah di dalam gereja ataupun di mana ibadah dimanapun. Ataupun di dalam ada acara kita membuatnya secara live streaming. Jadi kita di sini menggunakan aplikasi yang namanya OBS. Nah, tampilannya seperti ini ya. OBS seperti ini. Lalu kita dari awal ya. Dari awal kita akan mendownload OBS. Oke, pertama klik aja di Google OBS. Nah, OBS ini adalah kepanjangan Open Broadcaster Software. Ini yang pertamanya obsproject.com. Kita klik, kita buka. Nah, di sini pastikan bahwa eh, laptop atau PC yang kita pakai itu dia berbasis Windows atau Mac atau Linux. Nah, karena saya di sini berbasis Windows ya. Jadi kita klik Windows. Nah, disarankan di sini untuk untuk live-nya itu pakai Windows 10 ya, jangan Windows 7. Saya sarankan aja Windows 7 juga bisa, tapi nanti banyak yang harus diinstal. Nah, sekarang oke, kita kembali lagi ini. Ini ya. Dia ini OBS-nya. Oke, coba ke halaman download. Oke, di sini ada ini sekarang versinya 27,1. Ini version Windows-nya ya. Nah, kalau misalnya kita download langsung, ini versinya itu 64 bit. Nah, untuk memastikan kita speed PC kita atau laptop kita itu caranya sama, kita ke File Explorer, itu kita cari di disk PC, klik kanan ya. Kita lihat di laptop kita itu pakai operation bitnya berapa, operating systemnya itu berapa. Itu saya 64 bit ya, sistemnya 64 bit. Nah, kalau misalnya udah 64 bit, itu kita kembali lagi. Nah, ini ya. Langsung aja, langsung download installer. Nah, kalau misalnya 32 bit ini yang di bawah ya. Ini karena sudah saya download, jadi sudah saya install ya. Itu nanti installnya ya seperti biasa lah ya. Install oke, next next seperti itu aja dicentang. Nah, kalau misalnya ada dia kalau misalnya ada OBS baru sekali install, baru pertama kali install itu dia minta download FC credits. Nah, itu namanya X64 atau 86. Nah, itu kalau misalnya diminta itu kita download aja ya. Kalau misalnya ada permintaan seperti itu, kita download aja. Jangan di apa? Jangan di cancel karena kalau misalnya kita download itu akan bisa membuka OBS ini seperti ini. Nah, teman-teman semua, nah bagaimana cara setelah kita sudah menginstal OBS, kita buka OBS seperti ini. Ini kenapa saya tidak mau close karena di sini saya dari sini recordingnya ya, recording tampilannya ini semua. Nah, akan saya jelaskan yang pertama menu file. Dari menu file ini, jadi saya menjelaskan ini adalah hal-hal yang terpenting saja ya dari OBS ini. Bagaimana caranya di dalam tampilan OBS ini ya. Jadi misalnya ada menu-menu yang lain itu ya, itu nggak usah dijelaskan lah ya. Oke, dari sini file tidak ada ya. Ini show recording, ini apa yang sudah kita record itu nanti akan muncul. Lalu diedit. Nah, ini nih untuk copy paste bisa di Ctrl C atau diklik kanan nanti ya. View-nya ini oke. Scan collection oke. Tools nggak ada. Ini virtual cam, ini tampilan kamera kita. Kalau kita bisa tampilan di OBS ini nanti misalnya kamera 1, kamera 2 seperti itu. Tapi kita bisa gunakan nanti ini berbarengan dengan Zoom meeting. Nanti perpindahan kameranya itu nanti antara OBS dengan Zoom meeting itu bisa kita gunakan. Oke, ini oke di sini tidak ada ya. Oke, di menu setting. Oke, ini nanti di menu setting dari sini saja ya. Oke, pertama di menu scan. Scan ini. Jadi OBS ini sebuah software itu yang sama. Kalau saya bilang sama dengan PowerPoint. Bedanya apa? Kalau ini di PowerPoint kan itu nggak bisa live dari slideshow. Tapi kalau misalnya OBS ini live-nya itu keluar. Artinya itu ya
ke internet ya, ke YouTube, Facebook atau streaming lainnya. Oke, scan ini adalah tampilan-tampilan kayak misalnya di dalam PowerPoint itu slide-nya. Tampilan slide-nya, misalnya slide 1, slide 2. Nah, seperti ini. Ini ini berganti-ganti. Ini seperti ini ya. Ini saya sudah edit untuk live streaming saya untuk di gereja. Nah, untuk source. Oke. Cara menambahkannya ya di scan ini itu nih. Tinggal nambah aja. Klik. Oke, pertama kalau misalnya kita buka itu pasti kosong seperti ini. Misalnya ini scan aja lah, scan 1 kayak gitu ya. Source-nya itu pasti kosong. Nah, untuk cara menambahkannya seperti ini. Kita klik menu tambah ini. Oke, karena ini belum ada display capture-nya, oke saya tambahkan. Oke ya. Oke, seperti ini. Ini klik kanan, transform, itu fit to screen. Oke. Ini seperti ini udah nampak ya. Oke. Jadi yang pertama itu kosong seperti ini ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa ngelihat. Nah, langkah yang pertama itu yang kita tambahkan itu ini. Add ini. Nah, tadi kalau misalnya di scan ini tombol ini ya, baru tuh scan, new scan kayak gini ya, diokekan. Nah, yang pertama itu kita tambahkan ini karena saya merekam layarnya, jadi ini sudah saya ini nambah dari sini display capture ya. Oke. Jadi kalau misalnya pertama mau nambahkan itu, iya kita mau nambahkan apa? Apa yang mau kita tambahkan di dalam tampilan? Misalnya kamera. Nah, kalau misalnya kamera nih, kalau kamera itu hubungkan ke dengan laptop kita, lalu kita tambah video capture device. Nah, di sini oke, kita tulis kamera 1. Nah, karena berhubung saya udah pakai kamera, nah ini misalnya dari kamera laptop, kalau USB kamera sudah menggunakannya ya. Udah di scan yang lain tadi. Oke. Di sini sudah oke, kita okekan. Nah, lalu ini ada caranya untuk mengecilin, untuk memperbesarnya ya. Yang pertama, ini kita tanpa menggunakan keyboard apa-apa, itu nanti dia otomatis melebar, kita besarkan itu sesuai dengan size-nya. Jadi tidak ada ya namanya ubah size. Jadi melebar kanan kiri juga sama melebarnya. Jadi ukurannya sama ya. Kalau misalnya kita menekan shift pada keyboard kita, lalu kita klik tahan sambil bergeser, itu nanti seperti ini. Tapi kalau kita udah lepas, dia nanti kembali lagi. Nah, itu gunanya ya. Kalau misalnya ada layar PowerPoint yang kita ingin lebarkan per layar kayak gini lebar, ya kita gunakan shift. Nah, untuk memotongnya, kita klik ALT. Memotong dalam arti apa? Misalnya ada di dalam tampilan ini atau di dalam PowerPoint nanti itu ada garis-garis ya, kita bisa memotongnya seperti ini. Ini untuk mengecilkan dan melebarkan ya. Mengecilkan, melebarkan tidak bisa dia. Oke, itu untuk guna ALT ya. Oke, jadi ini saya bikin di sini saja ya. Nah, jadi kecil. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada tanda kunci. Tanda kunci ini adalah agar dia tidak bisa diubah lagi. Jadi dia sudah permanen seperti itu. Oke, di dalam source-nya ini ada beberapa menu yang lain. Ini misalnya audio input, itu nanti di audio mixer ya. Oke. Ini media source. Ini untuk menampilkan video. Video mana yang akan kita tampilkan itu nanti akan diarahkan. Ketika kita buka, dia nanti sama seperti biasa create new gitu, nanti ada diarahkan video mana kita browse videonya. Nah, nanti kalau misalnya ada video, itu nanti dia otomatis ya. Otomatis maksudnya dia otomatis mutar. Oke, kita hapus saja. Lanjut, misalnya kita ke ini ya. Yang perlu itu seperti ini, Windows Capture. Kita misalnya untuk menambahkan PowerPoint atau misalnya slide, seperti itu. Kita buka dulu slide-nya. Oke, slide yang sudah jadi ya. Oke. Oke, misalnya ibadah lah ya. Ibadah yang kemarin. Oke. Oke, mana dia? Oke, ini ya. Oke, kita tunggu, kita buka dulu slide-nya, PowerPoint-nya ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, nah kalau kita misalnya slideshow, dia akan seperti ini ya. Oke, ini karena sudah saya edit. Slideshow berarti dia tampilannya lain ya. Pertama-tama dia pasti akan seperti ini.
Oke. Kok nggak berubah ya? Oke, operation automatic. Dia nanti akan seperti itu full ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita hubungkan dengan eh, kabel VGA atau HDMI, dia nanti tampilannya lain ya. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya apa di dalam ini kita harus klik ini ya. Karena kita mau tampilin slideshow-nya itu ya bukan keluar tapi untuk ke dalam OBS. Jadi seperti tampilan ya menu-menu bagan kayak gitu ya. Nah, jadi setup, slideshow ya setup, ini browse. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika kita udah slideshow, kita kecilkan slideshow ini tidak seperti ini. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya. Nah, ini karena udah ini tampilan ini ya, saya bikin tampilan recording filesnya ya. Nah, teman-teman kalau sudah seperti ini ya, seperti ini ya, tampilan pembacaan. Nah, ini teman-teman udah ngelihat seperti ini ya. Nah, di sini oke, dia tidak nampak ya, display capture di sini aja. Oke, Windows Capture, cara menambahnya kan kita oke kan, lalu kita cari ini. Di sini yang mana? Karena kita sudah bikin slideshow-nya di PowerPoint. Nah, ini yang hitam ini. Lalu teman-teman ini capture bikin bit Windows 7 and up. Lalu capture kursor ini kita hapus biar nanti mouse-nya itu nggak nampak kalau kita gerak-gerakin ya. Nah, ini Windows title must match. Ini Windows harus mencari ini, harus dia kita kunci. Kalau kita buka lagi dia harus mencari filenya ini. Oke, setelah kita ini sudah ada filenya. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini nggak full ya layarnya ya. Nah, kita klik shift untuk memfullkan layarnya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini bisa kita bikin di scan 4 seperti itu atau scan 5. Jadi nanti tinggal geser seperti ini. Tinggal geser. Jadi nanti dia seperti ini ya. Oke teman-teman, karena ini sebagai contoh seperti ini aja saya bikin ya. Lalu kalau sudah selesai itu kita kunci. Nah, cara menggerakkannya ini nih. Nah, ingat ya teman-teman, tampilannya yang ini ya. Yang ini ya. Yang saya buat di tengah, bukan yang ini ya, bukan yang satu lagi. Ini adalah karena tampilan saya di display capture untuk penampilan layar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau next kan, itu tinggal klik gini dia akan berganti. Seperti itu teman-teman. Dia berganti ya. Nah, jadi di sini karena kita mouse-nya di sini nggak nampak ya di dalamnya. Nah, karena satu kita udah menghilangkan capture kursornya itu kita hapus ya. Jadi teman-teman ini kan masih ada putih. Jadi kita hilangkan kuncinya, kita tekan Alt lalu gini. Kita geser, kita potong dia. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kalau untuk penampilan slide-nya. Nah, untuk misalnya kamera, misalnya mau live streaming ibadah, ya seperti tadi kalau misalnya dilebarin ya, sesuaikan dengan layarnya seperti ini. Misalnya full seperti ini ya, teman-teman. Oke. Ininya saya close dulu, don't save. Oke, udah hilang. Nah, teman-teman selanjutnya ini source sudah. Ini tinggal teman-teman cobalah sendiri bagaimana untuk penambahannya ya, teman-teman ya. Lalu untuk di audio mixer. Ini audio mixer ini adalah audio input yang mau kita masukin. Kalau misalnya di dalam kamera ini dari USB kamera ini ya, yang saya pakai yang di bawah ini. Kalau misalnya desktop audio ini dari audio di dalam laptop atau PC kita. Lalu mic 2 ini bisa kita tambahkan ya dengan mic 3 ini sesuai dengan input yang masuk di dalam laptop kita. Nah, ini audio mixernya ya. Kalau scan transition ini ya teman-teman udah tahu lah ya gimana mau apanya, scan seperti transition yang di PowerPoint. Seperti ini. Kalau misalnya di live ini dia kayak gini ya. Oke, karena itu pasti nggak nampak karena nggak ada display capture-nya. Oke, sekarang di menu setting ya teman-teman. Pada menu setting ini bisa kita lihat. Oke,
Pertama kameranya kita kecilin dulu ya. Dan ini takutnya kameranya malah mengganggu ya. Oke, kecilin aja seperti ini ya di bawah ini. Oke. Nah di sini aja ya di atas. Oke, teman-teman, kalau di menu setting di sini ya di control ini start streaming ini untuk streaming kita. Start streaming. Kalau kita mau mulai streaming kita, live streaming kita klik ini. Tapi harus di setting dulu mau streamingnya kemana. Oke, start virtual kamera ini, ya ini virtual kamera yang seperti mau zoom tadi ya. Studio mode kalau untuk recording ya teman-teman seperti saat ini. Studio mode ini untuk bagi dua. Nah teman-teman jadi seperti ini. Nah kalau program ini adalah yang akan tampil di YouTube atau di Facebook nanti. Ini live outputnya. Sedangkan preview ini adalah yang bisa kita ubah seperti ini. Nah ini karena sudah ada beberapa yang sudah saya edit. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau sudah selesai, itu kita transition ini. Dia nanti akan berpindah sini ke kanan ke program. Lalu yang di program itu yang udah kita pindahkan tadi itu akan pindah ke preview. Artinya bisa bolak-balik seperti itu. Jadi, misalnya ada tampilan slide itu bisa kita transition. Di sini kita siapkan slide-nya di scan 4. Lalu di sini Program ini misalnya masih tampilan ibadahnya itu. Misalnya kameranya ya. Nah, di sini mau slide-nya pembacaan seperti itu. Itu nanti kalau misalnya pembacaan kita transition aja seperti itu. Lalu nanti kita buka PowerPoint-nya untuk next seperti itu live output-nya. Oke, teman-teman. Selanjutnya di setting. Oke, di menu setting ya. Oke, di general ini temanya ya, Archie Drag seperti ini. Ini teman-teman cobalah ya. Ini nggak ada di ubah ya. Oke, di stream. Oke, teman-teman. Di sini di service ya. Di service ini tujuan kita stream itu mau kemana? Ke Twitter atau restream IO, Facebook, YouTube, Twitch atau custom. Custom ini biasanya ya untuk ke Nimo atau kemana ya. Ini saya pakai kemarin untuk live game ya, live streaming game. Jadi di Nimo ya. Jadi kalau misalnya live streaming di YouTube, nah seperti ini. Nanti kodenya ini nanti di pelajaran selanjutnya. Kode-kode dari YouTube ini dari mana? Oke, di output. Oke, output ya. Output. Ini video bitrate. Video bitrate ini adalah sebesar apa kualitas yang akan kita gunakan. Kalau 2500 ini sudah dapat 720p untuk di YouTube kualitas gambarnya ya. Nah, teman-teman itu sesuaikan dengan kecepatan internet teman-teman. Itu banyak di Google. Misalnya ya nih, saya 10 Mbps. 10 Mbps itu bisa 1200 maksimalnya ya. 1200. Kalau misalnya 20 Mbps dikali 2 aja. Berarti 2200 seperti itu atau 2000. Ini saya 30 Mbps, saya pakai 2500 saja biar stabil. Padahal sebenarnya bisa 3000 seperti itu ya teman-teman. Nah, itu teman-teman video bitrate ini bisa teman-teman ya lihat di di Google, di searching di Google aja untuk audio bitrate untuk YouTube ya. Nah, audio bitrate ini ya 160 aja, nggak usah diubah. Lalu kita ke audio. Nah, di desktop audio ini kita pakai misalnya speaker mana yang kita pakai. Kalau saya pakai soundcard namanya LJJ USB audio. Nah, saya pakai ini, makanya terdengar di dalam handset saya. Oke, selanjutnya mic yang saya pakai. Tadi mic yang pertama saya pakai itu. Nah, ini ya mic 1 ya. Mic aux 1, ini mic 2. Oke, mic 1. Berarti mic 1 ya. Nah, itu mic 1 saya pakai, ini mic ini. Pakai dari soundcard. Oke, mic 2-nya bisa kita tambahin sendiri. Oke, selanjutnya ke video. Nah, best canvas resolution. Nah, ini canvas resolution video yang di dalam OBS kita nih. Misalnya saya bikin 1280 kali 720. Lalu kalau output, ini output yang akan keluar ke YouTube atau ke streaming kita nanti, tujuan kita. Nah, ini saya pakai 1280. Ini kenapa nggak bisa diubah? Karena saya lagi recording. Nah, kalau teman-teman lagi live streaming pun, start streaming ini nggak bisa diubah ya. Yang bisa itu diubah yang ini, bitrate-nya. Oke, untuk yang lain, oke ini hotkey-nya aja ya kalau mau memulai.
atau pergantian kamera juga ada di sini. Switch to scan. Nah, ini scan 1 seperti itu, kamera 2. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini Dino. Oke. Sekarang kalau menu exit itu untuk keluar dari Zoom, keluar dari OBS-nya ya, teman-teman. Oke, sampai sekian pembelajaran kita tentang cara kita untuk menuju live streaming ya. Nanti saya bikin judulnya, itu pembelajaran pertama kita belajar OBS. Oke, teman-teman yang ingin bertanya, yang masih bingung, silakan chat di bawah, atau lagi untuk menginstalnya saya siap ready untuk menginstalnya melalui TeamViewer atau Ultra Viewer ya, yang sekarang ya, aplikasi satu lagi yang lebih gampang jaringannya ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa didukung channel kita karena ini channel yang baru ya. Channel yang lama itu udah kena ban, udah kena hapus dari pihak YouTube karena kemarin kena hack ya. Padahal di situ banyak tentang live streaming ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kepada pembelajaran video yang kedua. Thank you.